Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ibu-ibu, 2 hari ini saya tidak menyapa ibu-ibu di grup. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi secara live, boten live nggih, jadi pakai video. Jadi nanti bisa dibuka kapan-kapan saja, ngoten tidak harus sekarang gitu. Dan semoga ini bermanfaat. Jadi saya ingin menyampaikan ulasan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Tema kita adalah mengenal Islam lebih dekat. Jadi awalnya adalah kita bahas tentang manusia, alam semesta, dan agama, begitu. Jadi diawali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikat ingin menciptakan manusia. Kemudian malaikat berkata, kenapa harus menciptakan manusia? Tapi ternyata Allah memiliki tujuan yang istimewa, yang pastinya sampai harus menciptakan manusia gitu. Di antara tujuan Allah menciptakan manusia, yang pertama adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan manusia tiada lain tujuannya adalah untuk beribadah. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan manusia tujuannya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu adalah pemimpin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Jadi pemimpin itu tidak harus yang memiliki kekuasaan, tapi pemimpin adalah yang mengatur. Minimal kita ini memimpin urusan kita sendiri, memimpin mata kita, memimpin telinga kita, memimpin pikiran kita, memimpin gerak langkah kita gitu. Dan untuk bisa melaksanakan tugas kita sebagai manusia yang harus beribadah kepada Allah, juga sebagai pemimpin, maka kita butuh panduan. Nah, panduannya apa? Panduannya adalah agama. Jadi di sini peran penting agama. Itu sebabnya kita butuh agama untuk melaksanakan tugas kita supaya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah atau sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Itu sebabnya kita butuh agama. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan iman dan Islam, dan ini kenikmatan yang sangat luar biasa dan harus kita syukuri keberadaannya. Dan dalam mensyukurinya berarti kita harus menjaga keimanan kita, menjaga agama kita sampai akhir hayat kita. Baik, kita berbicara tentang agama. Kita tidak berbicara agama yang lain, jadi yang kita bicarakan adalah agama Islam. Yang pertama adalah apa itu? Jadi apa itu Islam gitu? Kalau misalkan kita ditanya gitu, apa itu Islam? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita dalam hadisnya apa itu Islam. Jadi ini ada di dalam hadis Arba'in yang kedua yang judulnya tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi ketika itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan, Islam adalah engkau beriman kepada Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi disimpulkan bahwasanya Islam itu adalah rukun Islam. Rukun Islam itu apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi kalau misalkan kita ditanya apa itu Islam, kita bisa mencontoh jawaban Rasulullah itu. Kemudian yang kedua, sumber ajaran Islam. Jadi setelah kita tahu Islam, maka kita harus tahu sumber ajaran Islam. Jadi sumber ajaran Islam itu berasal dari mana? Seperti yang pernah saya jelaskan bahwasanya agama secara teoritis ya Bu ya. Jadi jenis agama itu ada 2. Jadi agama dari langit atau agama wahyu, artinya ajarannya itu memang berasal dari Tuhan. Ada juga yang disebut dengan agama budaya.
Jadi ajaran agamanya itu berasal dari kebiasaan. Islam ini disebut agama samawi atau agama langit karena ajarannya itu langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sumber ajaran Islam itu berasal dari mana? Sumber ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai sumber ajaran yang kedudukannya pertama. Jadi kedudukan yang pertama itu Al-Quran. Karena Al-Quran ini langsung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis ini adalah semua yang berasal dari Rasulullah. Jadi baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang berasal dari Rasulullah. Dan hadis ini menempati posisi yang kedua setelah Al-Quran dalam urusan sumber ajaran atau sumber hukum agama Islam. Kemudian yang ketiga, sumber ajaran Islam adalah ijtihad. Nah, ijtihad ini apa? Ijtihad ini adalah kesungguhan dalam mencari hukum. Dalam metode ijtihad ini ada 2. Pertama metode ijma sama metode qiyas. Ijma itu apa? Ijma ini adalah kesepakatan para ulama. Jadi ulama-ulama berkumpul kemudian untuk menyepakati suatu hukum, begitu. Kemudian kalau metode yang kedua adalah qiyas. Qiyas ini apa? Qiyas ini adalah menyamakan. Jadi menyamakan hukum sesuatu yang dulu ada di dalam Al-Quran, kemudian sekarang tidak ada tapi efeknya itu sama. Contohnya ngeten, qiyas. Kalau zaman dahulu itu narkoba itu tidak ada, tapi adanya minum khamr. Ternyata orang yang minum khamr itu efeknya itu hilang akal. Sama seperti orang yang minum minuman keras atau memakai narkoba. Jadi orang yang pakai narkoba itu akalnya itu menjadi hilang gitu. Jadi itu sebabnya orang yang minum narkoba ini hukumnya sama seperti orang yang minum khamr. Makanya memakai atau mengkonsumsi narkoba itu hukumnya sama seperti orang yang minum khamr gitu. Ini namanya istihad. Siapa yang bisa beristihad? Yang bisa beristihad ini adalah orang-orang tertentu, yaitu para ulama yang memiliki keilmuan yang memang kualitas keilmuannya itu sesuai untuk melakukan istihad, begitu. Jadi ini secara sederhana sumber ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Hadis, dan yang ketiga adalah istihad. Kalau Al-Quran ini firman yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis ini semua yang berasal dari Rasulullah SAW. Kalau istihad ini adalah usaha para ulama. Mungkin itu ibu-ibu, nanti di video berikutnya nanti saya akan jelaskan definisi singkat apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa itu istihad. Semoga ini bisa bermanfaat kemudian menjadikan kita lebih tahu tentang Islam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.